Kalau dulu kan kita naik sepeda. Iya. Mungkin naik sepeda ke tol ya. Jadi nggak perlu tol kita, bawa sepeda aja, bawa becak kita kan, dayung kan. Lewat-lewat gunung bengek-bengek. Halo Sofia, welcome dek. Jadi intinya apapun yang dikerjakan pemerintah, dukunglah. Nah, ada kata guruku begini mas, guru berbicara ya, dia bilang gini. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya, tetapi yang merugikan adalah warga negaranya yang merugikan negaranya. Saya kasih contoh. Pemerintah memberikan gaji tepat waktu kepada PNS. Tepat waktu kan? Dan tunjangan-tunjangan lain-lain, subsidi. Tetapi warga negaranya yang korupsi, merusak negara. Sore adikku, Sofia, sekretarisku. Udah paham Pak. Alhamdulillah kalau udah paham. Hah? Ini tappingan di bawah. Udah paham Pak. Paham alhamdulillah. Ya paham, kita harus paham loh. Cuman, makanya suatu negara bisa hancur itu karena warga negaranya. Undang-undangnya kan sudah jelas. Pemerintah memikirkan warga negaranya, tetapi warga negaranya memanfaatkan kondisi dan keadaan untuk memperkaya diri sendiri. Itu kata guru ngobrol-ngobrol saya, cerita-cerita di warung kopi gitu kan. Jadi kan pola-pola pikir begini kan jarang ditemui. Kata-kata yang dibilang tadi. Negara tidak pernah merugikan warga negaranya. Tetapi warga negaranya yang merugikan negaranya. Jadi ke politik nih bukan bro, merembes sikit-sikit lah. Benci Sofia, nggak suka kita politik, nggak suka. Kita menceritakan tadi kan jalan tol, efektif nggak, ada nggak manfaatnya? Kalau saya ini lagi cerita dulu tentang mamanya. Ini dengerin cerita abang dulu. Nah, ada manfaatnya kan gitu. Ada keindahan kita sekretarisku. Nah, kayak kota saya ini mas, ini kan kota kecil ini Bengkulu. Bengkulu. Ini kan kota kecil toh. Dulu jalan di sini mas, nggak ada yang beres. Dulu ya, 3 tahun lalu lah, berlubang kota, daerah semua berlubang. Pergi ke kabupaten mana, berlubang. Berlubang. Jadi suatu ketika datanglah Mr. Joe ke sini. Ya, tahu Mr. Joe kan maksud saya? Datanglah Mr. Joe ke sini jalan-jalan. Begitu dia pulang, bereskan semua jalan di sini. Ada dia bawa buah tangan gitu loh untuk kota kami ini. Setelah dia pulang toh, beres semua jalan, disuruh dibangun. Saya bukan fanatik sama Mr. Joe, enggak. Saya enggak fanatik sama dia. Saya golput kalau milih presiden, golput. Tapi setelah dia pulang, wah enak jalan mas, pakai mobil atau pakai motor jalan, meluncur aja kita. Biasanya tiap 3 menit ngerem, cit, pelan, jalan lagi, ngerem lagi, ngambil jalan yang bagus lagi. Aduh, ampun. Apalagi kalau musim hujan mas, nggak nampak lubang itu, masuk, buk katanya. Banyak orang patah kaki sama patah tangan loh akibat kecelakaan.
Jadi jalan itu utama, karena kita tiap hari kan jalan-jalan kan. Nggak mungkin tiap hari dalam rumah aja bertelur kan, nggak mungkin kan Mas? Iya. Pasti kan keluar kan. Siap sih. Ya betul. Itu. Cuman kan banyak orang, pemborosan lah, gini lah. Enggak, saya bukan pro pemerintah, enggak. Ada juga orang yang jantungan masuk ke lubang, kan banyak itu. Tapi ya itulah manusia kan. Warga negaranya yang merusak pemerintahannya atau negaranya. Thank you Sophia. Itu Mas. Kalau Jawa Barat kan udah maju ya. Tapi ini ya, yang belum. contoh warga negara yang baik ini. Ini contoh. Sofia ini contoh warga negara yang baik di Malaysia. Kenapa? Dia ngasih gift ke Indonesia. Itu warga negara yang baik. Itu perlu dicontoh itu. Ya, jangan kayak warga negara kita nggak mau ngasih gift sama warga negaranya. Pakai layar pun sulit, kan begitu. Itu perlu kita contoh orang luar negeri nih. Jadi ya begitulah Mas, cerita-cerita rakyat kan gitu. Satu lagi Mas, satu lagi ya, pengalaman saya. Kalau saya pulang kampung dulu, kampung saya di Baligi, saya dari Bengkulu ke Baligi nyetir 36 jam, gitu, nyetir. Aduh Mas, lelah di jalan pinggang. Karena sibuk memerhatikan jalan karena berlubang. Kalau sekarang 2 tahun ini saya pulang, saya bisa menempuh 30 jam loh. 6 jam. Iya kan? Kalau biasanya kan jalan berlubang itu banyak pungli kan di pinggir jalan. Banyak baskom begini berdiri diri, ditimbun lah pakai tanah, berdiri minta-minta gitu kan. Banyak kan? Bayangkan 1.200 km Mas. Itu, ya, 1.200 km berapa lubang yang ada orang begini? Kali 1.000 udah berapa ribu itu? Nah kalau sekarang kan nggak ada lagi yang kayak gitu. Iya toh? Jadi tetap harus berpikir positif dengan pemerintah. Iya, curhat. Iya, Mas ini curhat, bukan aku. Yalah Mas, sampai ketemu lagi. Ya, siapa? Makasih ya. Saya selalu lancar kerjaan ya. Siapa? Amin. Oke, ya bye-bye.